Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai membahas tentang grafik ke data atau data ke grafik. Sekarang kita bahas nilai-nilai yang ada pada statistika. Ini sepertinya pembahasan kita yang terakhir ya, karena nilai-nilai statistika ini yang penting sekali, yang urgent sekali dari ilmu statistika, yaitu kalian akan membahas mean, bacanya mean, atau rata-rata. Kemudian modus. Modus itu data yang paling sering muncul. Median. Dan biasanya kalau ada median kita juga pelajari kuartil. Nah, apa aja sih mean, modus, median, dan kuartil? Median itu nilai tengah ya. Dan semuanya akan kalian pahami kalau kalian mengerjakan latihan-latihan soalnya atau menyimak pembahasan-pembahasan soal yang berhubungan dengan ini. Mean, modus, median, kuartil. Oke, Bapak akan kasih satu contoh soal untuk mean. Kita langsung buka bukunya saja. Ini udah move on ya. Di halaman ke 5, 6 tuh kita sudah move on. Sekarang kita beralih ke halaman 7. Oke, jadi kompetensinya adalah menentukan ukuran pemusatan data. Ada rata-rata yang disebut dengan mean juga. Ini mean ya. Rata-rata atau mean itu disimbolkan dengan X yang ada tanda garisnya di atas. Itu di mana? X bar. Itu disebut dengan X bar. Jadi nulisnya X yang besar, kemudian kasih garis di atasnya. Itu X bar. Itu adalah simbol dari rata-rata. Kemudian untuk median, untuk simbol median, itu ME, kita gunakan tulisan ME, menyatakan median. Berarti kalau modus, MO. Modus, MO. Jika datanya berupa data genap, banyaknya data ya. Jadi kalau jika datanya berupa data genap, banyaknya data itu genap. Jadi kalau misalnya banyaknya data 10, bagaimana? Kalau banyaknya data 11, itu bagaimana? Maka mediannya adalah ini tulisannya kacau di sini, itu adalah X data yang ke N per 2 ditambah data yang setelahnya. Bapak kasih gambaran aja langsung ya, kalau misal ini di sini aja. Di latihan soal nomor 1. Jadi di sini kan tentukan mean-nya. Nanti kita tentukan yang lainnya juga. Selain mean ada median, ada modus, ada kuartil. Simpangan kuartil ada, tapi nanti ya. Kemudian untuk yang mean dulu, rata-rata. Rata-rata X bar itu seperti yang kalian lihat tadi rumusnya di atas. X bar itu dijumlahkan semuanya, data pertama sampai data ke N, terus dibagi dengan banyaknya data. Jadi gini caranya. Ini kan banyaknya data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini langsung kita dapatkan N-nya sama dengan 10. N itu banyaknya data. Kemudian tentukan mean data berikutnya udah diurutkan ya, alhamdulillah. Nanti kalau kalian mengerjakan, lebih baik kita urutkan saja mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Dari kirinya itu paling kecil, kemudian paling besar itu ke kanan makin besar. Maka X bar tadi adalah jumlah semuanya, kita jumlahkan, dibagi dengan banyaknya data. Kita jumlahkan semuanya, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4, 4-nya 1 aja ya, tambah 5, 5-nya ada 4. Oke, ini semuanya nanti kalau udah dijumlahkan, dibagi dengan N, yaitu N-nya berapa? 10. Dah. Ini kita jumlahkan semua. 2 tambah 2 tambah 2, 6. 6, 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 5 kali 4, 20, 36. Berarti 36 dibagi dengan 10. Maka X bar-nya adalah 3,6. Oke, dah. Kita dapatkan rata-ratanya atau mean-nya. Gampang kan? Gampang banget. Kemudian, untuk mencari apalagi median. Median itu nilai tengah. Mediannya itu kan kalian kita jabarkan aja ya, 2, 2, 2, 3, 3 ini udah dijabarkan, nggak usah menjabarkan lagi. Ada 10 ya, ada 10. 10 itu kalau bagi 2 berapa sih?
Maka mediannya itu adalah data kelima 10 bagi 2 ya. 5 itu dapatnya dari 10 bagi 2 atau Bapak ulangi aja pelan-pelan. 5 tadi dapatnya dari 10 bagi 2 ditambah setelahnya. Kalau data kelima maka ini data ke-6 ya harusnya ya. Setelahnya. Jadi ini adalah X kelima ditambah X6 bagi 2 ya. Maaf nih nggak ada bagi 2-nya. Bagi 2. Data kelima berapa sih? Yang mana sih? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima adalah 3. Data ke-6 yang setelahnya aja langsung, yaitu 4. 3 tambah 4 bagi 2. 7 bagi 2, 3,5. Gampang ya? Data kelima, data ke-6. Kalau misalnya datanya ada ganjil, itu kita tambahkan 1 dulu. Misalnya nih datanya ada 11. Bapak tambahkan lagi di sini, ini selain 5 nih ada 6 lagi di sini. Misalnya saja datanya ada 11, maka mediannya adalah kalau ganjil gampang. 11-nya kita tambahkan 1 dulu, baru bagi 2. Jadi kalau yang ganjil kita tambahkan 1 dulu. Oke, nanti aja kita bahas ya kalau kita ketemu data yang ganjil. Dah. 3,5. Kemudian untuk modusnya, modus itu data yang paling sering muncul. Ini yang paling mudah, banyak sekali. Kalau misalnya kalian soal ketemu modus, wah itu pasti kalian banyak sekali berpikiran nih soal bonus gitu. Modus itu yang paling sering muncul ya. Data 2 itu 3 kali muncul. Yang data 3 itu 2 kali muncul, data 4 1 kali muncul saja, tapi data 5 ada 4 kali muncul. Karena data 5 paling sering muncul, maka modusnya adalah 5. Dah, selesai. Iya. Kemudian apalagi kuartil ya, Bapak akan ajarkan kalian kuartil. Nih kuartil disimbolkan dengan Q. Kuartil itu median, kemudian kita cari median lagi. Median kita cari median lagi. Oke ya. Bapak tenang aja, Bapak kasih tahu kalian caranya. Untuk kuartil kita tulis spesial di sini saja yang agak lebar. 2 2 2 berapa lagi tadi? 3-nya 2 kali, 4 1 kali, 5-nya 4 kali. Oke, tadi kita sudah menentukan median. Median itu antara data kelima dan data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini ya, ini median nih. Nah, median itu setara dengan kuartil 2. Median itu kuartil 2. Sekarang kita mencari median dari data sebelah kiri itu kuartil 1. Jadi kalau kuartil itu kita bagi 4. Kalau median kan bagi 2 nih, pas nih udah nih. Sekarang nih kita bagi 2 lagi. Antara 2, 2, 3, 3. Itu kalau kita bagi 2, maka kuartil 1 di mana ya? Kuartil 1 tuh di sini nih. Nah, ini kuartil 1. Karena pas bagi 2 ya. 2, 2, 3, 3. Masing-masing punya 2 anggota. Begitu juga untuk kuartil 3. Kuartil 3, 4, 5, 5, 5. Maka set kita bagi 2 ada di sini ya. Ini adalah kuartil 3. Maka kita dapatkan kuartil 1-nya adalah 2. Kuartil 2-nya median tadi berapa? 3,5 ya. Itu antara 3 dan 4. Karena kalau pas ya, kalau kuartil 2 kita taruh di sini. Di sini ada 5 anggota. Yang di sebelah kanannya juga ada 5 anggota. Pokoknya median atau kuartil itu membagi banyaknya anggota menjadi sama kiri dan kanannya. Kemudian kuartil 3 itu adalah nih 4, 5 ya, 5. Oke, next kita bahas yang nomor 3. Tentukan min, median, modus, min, modus, dan median dari data. Kuartil juga ya kita tentukan. Oke, sebelum kita mulai mengerjakan, kita urutkan datanya dulu dari yang paling kecil. Dari yang paling kecil itu ada 4. Kalau kalian mau tidak terselip datanya, kalau kita tulis 4 di sini sudah, maka yang ini kita coret supaya tidak terlihat lagi 4-nya. Kemudian ada 4 lagi ya. Kita coret lagi. Kemudian ada 5, 5-nya cuma 1, kita coret. Kemudian ada 6, 6-nya ada 2, coret. Coret. 7, 7-nya ada 2 juga. Coret. Udah, berarti udah terlihat 8. Dan yang terakhir adalah 9.
Oke, untuk mean kita cari dulu banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Maka untuk mean atau rata-rata, X bar itu mean, rata-rata juga. Itu kita jumlahkan semuanya, terus kita bagi dengan 9. 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9, semuanya kita bagi dengan 9. 4 tambah 4, 8 tambah 5, 13 tambah 6, 19, 19 tambah 6 lagi, 25, 25 tambah 7, 32, 32 tambah 7, 39, 39 tambah 8, 47, 47 tambah 9 akan menghasilkan 56. 56 kita bagi dengan 9, itu hasilnya mendekati 6 ya, 6 kan 54. 6, sisanya berarti 54, 2 per 9, 20 per 9. 20 per 9 itu 1 terus ya nanti. 2 terus ya, soalnya kan 18, 18, 18. Jadi 6, kita bulatkan jadi 6,22. Oke, dah ya. Sekarang X bar-nya kita dapat 6,22. Kemudian modus. Modus gampang sekali ya. Kalian senyum nah, ngelihatnya nih. Yaitu modusnya yang ini 2 kali muncul, 4 2 kali muncul, 5 1 kali, 6 2 kali, 7 2 kali, 8 1 kali, 9 1 kali. Maka modusnya ada yang muncul 2 kalinya ada 3 nih ya. Jadi modusnya emang ada 3, yaitu 4, 5 dan 4, 6 dan 7 ya. 4, 6 dan 7 sebagai modus. Median sekarang, median. Median itu nilai tengahnya 4, 4, 5, 6. Kita sekalian tentukan kuartilnya saja ya. Kita tulis lagi di sini. 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Oke, tadi kan Bapak bilang ya kalau misalnya datanya ganjil, akan Bapak ilustrasikan bagaimana cara mencarinya. Ini ganjil nih, ada 9 nih. Nah, cara mencarinya adalah kalau genap kan tadi 10, misalnya 10 bagi 2, 5, 5 ditambah data yang berikutnya yaitu data ke-6. Nah, ini kalau yang ganjil itu berarti kita tambahkan 1 saja. Tadi kan ini ada 9 ya. 9 kita tambah 1 jadinya 10. 10 bagi 2, 5. Maka mediannya ada data ke 5. Nah, caranya tadi ya. Median sama dengan data yang ke 9 tambah 1 bagi 2. Maaf, bagi 2-nya di sini. Di 9 tambah 1 ya. Bukan yang di X-nya. Ini Bapak hapus dulu. Nah, 9 tambah 1. Oke, jadi kita dapatkan data ke 10 bagi 2, yaitu data ke 5. Data ke 5 berapa? 4, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu 6. Kalau kalian mau membelah seperti yang Bapak ajarkan di Q1, 2, 3, boleh. Misalnya dia ada 9 ya. 9 otomatis kalau datanya adil itu berarti ada satu angka yang kita ambil sebagai data tengah. Nah, yang ini. Sehingga di sini di sebelah kirinya ada 4 data, yang di sebelah kanannya juga ada 4 data. Oke, lanjut ya. Tadi ada iklan. Tentukan kita udah sampai median ya. Median itu kalau kita lihat sekilas di sini kita bisa membaginya dengan adil. Banyak anggota di sebelah kanan ada 4, di sebelah kiri juga ada 4. Kalau 6-nya dijadikan sebagai median atau kuartil 2. Nah, bagaimana cara pembagian kuartil 1? Misalnya nih 4, 4, 5, 6. Kita kan ada 4 nih, supaya bagi adil itu adalah kita bagi antara 4 dan 5. Set, maka ini kita dapatkan kuartil 1. Dan di sebelah kanan, ini antara 4 dan 5 itu berarti cara menghitungnya adalah kuartil 1 sama dengan dia kan antara 4 dan 5. Kalau 4 aja nggak mungkin ya, karena kalau 4 aja berarti di sebelah kirinya 1, di sebelah kanannya ada 5 dan 6, ada 2. Nah, kuartil 1 kalau di antara 4 dan 5, maka itu berarti 4 tambah 5 bagi 2. Selalu kita bagi 2 supaya adil ya. 4 tambah 5, 9 bagi 2, 4,5. Itu untuk kuartil 1. Kuartil 2 dengan median sama ya nilainya. Kemudian untuk yang kuartil 3, sama seperti tadi, ini 7789.
itu berarti kita bagi 2 di sini, set, maka akan menghasilkan kuartil 3. Kuartil 3 berarti letaknya antara 7 dan 8, yaitu 7 tambah 8 bagi 2. 7 tambah 8, 15 bagi 2 akan menghasilkan 7,5. Oke. Next, soal nomor 5. Tentukan kuartil 1, 2, dan 3. Gampang sekali ini. Oke, yang pertama kita urutkan dulu dari yang paling kecil. Yang paling kecil itu 2. Ada apa lagi? 3-nya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kemudian ada 4. 4-nya ada 2 ya. 1, 2, 1, 2. Kemudian ada 5 ya. 5-nya ada 1, 2, 3. 5-nya ada 3. 1, 2, 3. Dan yang terakhir ada 7. 7-nya ada 2. 1, 2. 1, 2. Oke, kuartil 1, 2, dan 3. Yang mana-mana kah kuartil 1, 2, dan 3-nya? Kita selalu mencari kuartil 2 dulu. Kita bagi 2 keseluruhannya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau datanya ganjil, maka kuartil 2 atau median, Bapak tulis agak bawahan, kuartil 2 atau median, itu sama aja dengan, kalau ganjil tadi berapa? Kita tambahkan 1, kemudian bagi 2 ya. Tadi ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Maka data yang ke-11 kita tambahkan 1, kemudian bagi 2. Ini kalau ganjil ya. Kalau genap kan kita tinggal bagi 2, kemudian tambahkan data setelahnya dan dibagi 2 lagi. Ini kan berarti data ke-12 bagi 2, data ke-6. Data ke-6-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 4. Ini data ke-6. Bapak tandain dia sebagai kuartil 2. Data ke-6, yaitu 4. Data pertama kita lihat dari deretan sebelah kiri, kemudian kita ambil nilai tengahnya lagi. 2, 3, 3, 4, kita ambil nilai tengahnya, otomatis 3 ya. Ya kan? Pas ya, bagi 2. Nah, ini kuartil 1. Dan yang ini berarti kita ambil bagi 2-nya nih. Kuartil 3. Dapat berarti kuartil 1-nya adalah 3. Dan kuartil 3-nya adalah 5. Gampang sekali ya. Gampang dong. 5. Kemudian kita bahas nomor 7. Min, median, dan modus dari 1, 3, 5, 6, 9, 12. Ini udah diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian yang min-nya dulu ya. Min-nya itu rata-rata. Rata-rata sama dengan, kita jumlahkan dulu. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. N-nya ada 6. Maka nanti kita jumlahkan kemudian bagi dengan 6. Ya, 1 tambah 3, tambah 5, tambah 6, tambah 9, tambah 12. Yang mana hasil penjumlahannya kita bagi dengan 6. Hasilnya adalah 4 tambah 5, 9, tambah 6, 15, 15 tambah 9, 24, 24 tambah 12, 36. 36 bagi 6 hasilnya adalah 6. Kemudian untuk median, median itu data yang di tengah. 1, 3, oke, kita urutkan dulu. 1, 3, 5, 6, 9, dan 12. Ingat ya, 12 ini satu data. Nanti kalau salah tulis, kirain 1 dan 2 gitu. 1, 3, 5, ini ada 6 ya. Ada 6, maka kita bagi 2-nya itu masing-masing 3 seperti ini. Nah, ini median. Atau karena ini 6, maka ada ganjil, ada genap, banyaknya data merupakan data genap. Maka cara mencarinya adalah sama dengan 6 ya. 6 itu kan berarti 6 bagi 2, 3. 3 ditambahkan dengan yang setelahnya, yaitu 4, kita bagi dengan 2. Sama saja dengan seperti ini. Data yang ketiga kan 5. Data yang keempat 6. Berarti 5 tambah 6 bagi 2. Hasilnya adalah 11 bagi 2, 5,5. Modus. Modus data yang paling sering muncul. Tapi karena semuanya satu, maka modusnya semua data. Atau tidak ada modus sama sekali. Tidak ada modus. Semuanya satu ya, nggak ada yang melebihi daripada yang lain. Oke, sekian dulu latihan untuk median, modus, dan kuartil. Jangan lupa dicatat. Nanti kalau misalnya tanyakan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp yang kita bikin. Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.